Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai dengan kedatangan para pedagang Belanda. Pedagang ini awalnya bersaing satu sama lain, membentuk kemitraan bisnis yang kita kenal sebagai Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC. Bagaimana VOC bisa lahir dan membuka jalan bagi penjajahan Belanda? Berikut sejarah singkat lahirnya VOC dikutip dari History of Modern Indonesia Circa 1200. 2008, karya M.C. Archelaus sebelum munculnya VOC pada abad ke-16. Wilayah Belanda berada di bawah kendali kerajaan Spanyol. Namun revolusi Belanda atau perang kemerdekaan tahun 1560 bangsa Belanda membuat jalur perdagangannya sendiri. Belanda hanya perantara atau penjual rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Tahun-tahun awal VOC, pada tahun 1598 Belanda memulai ekspedisi mereka untuk mencari kepulauan rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 senjata ditempatkan di bawah komando Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal de Houtman tiba di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Meski tidak menemukan pusat rempah-rempah di sisi timur Nusantara, de Houtman meninggalkan jalur pelayaran bagi para penjelajah Belanda di kemudian hari. Maka tahun berikutnya, Belanda melancarkan ekspedisi ekstensif lainnya ke Nusantara. Sekarang era pelayaran ilegal atau tidak teratur, Wildvaart, dimulai ketika perusahaan pelayaran Belanda bersaing keras untuk mendapatkan bagian rempah-rempah Indonesia. Tulis Rietvlot. Pada tahun 1598, tidak kurang dari 22 kapal berlayar ke Nusantara untuk 5 perusahaan Belanda yang berbeda. Armada yang dipimpin oleh Jacob van Eyck adalah yang pertama mencapai Kepulauan Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapalnya kembali ke Belanda pada 1599 hingga 1600 dengan membawa banyak bumbu. Keuntungan yang dicapai adalah 400%. Namun persaingan antara pedagang Belanda tidak sehat. Harga telah naik dan terlalu banyak pengiriman ke Eropa. Keuntungan yang diperoleh terlalu kecil. Maka pada bulan Maret 1602 perusahaan Persatuan India Timur, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, didirikan. 6 wilayah Belanda memiliki perwakilan atau pertemuan di VOC. Setiap konfigurasi memiliki banyak konduktor. Ada 17 pemimpin dan mereka disebut de Heren XVII, The Lords of 17. Amsterdam memainkan peran yang sangat penting sebagai ibu kota. Markas VOC juga berada di Amsterdam. Oleh karena itu, Amsterdam menerima 8 dari 17 di atas. Hak oktrooi dan Gubernur Jenderal, Parlemen Belanda memberikan keistimewaan khusus atau hak oktrooi kepada VOC. Sistem pertanian paksa yang mempengaruhi masyarakat adat. Oktrooi yang bersangkutan memberi wewenang kepada VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah antara Tanjung Harapan dan Selat Magelang dan Nusantara. Merekrut pekerja di bawah sumpah setia, membentuk pasukan, mengobarkan perang, membangun benteng, membuat perjanjian di seluruh Asia. Tetapi mereka segera menyadari bahwa ini sulit diterapkan. Perjalanan dari Amsterdam ke Nusantara bisa memakan waktu 2-3 tahun. Di awal kedatangan mereka, VOC buru-buru melawan Portugis yang datang lebih dulu, serta perlawanan dari warga setempat. Pada tahun 1610, jabatan Gubernur Jenderal ditetapkan untuk mengatur urusan perdagangan dan ekspansi dengan lebih baik. Gubernur Jenderal pertama adalah Peter Both 1602 hingga 1614. VOC membangun markas sejak 1610. Operasi Belanda di Asia berada di bawah otoritas Gubernur Jenderal. Selama 3 masa jabatan Gubernur Jenderal Nusantara yang pertama, 1610 hingga 1619, markas besar VOC berada di Ambon. Meskipun Ambon adalah pusat rempah-rempah, itu bukan bagian dari jalur perdagangan Asia yang strategis. Untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah perdagangan lain dari Afrika hingga Jepang, VOC memindahkan pos perdagangannya ke Banten pada tahun 1610. Di Banten Timur, Pangeran Wijayakrama menyambut perdagangan dan pedagang VOC dari belahan dunia lain. VOC membeli Calving Fandom berukuran 50x50, satu Fandom berukuran 182 cm. Di sebelah timur Muara Ciliwung. Negeri ini menjadi cikal bakal. Batavia yang menjadi pusatnya menjadi raksasa global strategi pemasaran inovatif dan produk unik memainkan peran penting dalam keberhasilan VOC menjadi perusahaan raksasa. Mereka memiliki jaringan perdagangan yang luas dan memasarkan produk eksklusif seperti rempah-rempah, kain, dan teh.
Selain itu, VOC memiliki kepemimpinan dan struktur organisasi yang kokoh dengan sistem pengawasan yang ketat dan manajemen yang efisien. Beberapa faktor penting yang membantu VOC untuk mencapai keberhasilan meliputi 1. Jaringan perdagangan yang luas. VOC memiliki jaringan perdagangan yang luas dan memasarkan produk eksklusif seperti rempah-rempah, kain, dan teh. Jaringan perdagangan VOC tersebar di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk memperluas pasar dan mengontrol sumber daya. Kombinasi antara jaringan perdagangan luas dan produk-produk unik membuat VOC memimpin pasar dan menjadi perusahaan bisnis terbesar pada masanya. Selain itu, mereka memiliki berbagai pangkalan dan kantor cabang di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk memasarkan produk-produk eksklusif mereka dan memperluas jangkauan perdagangan mereka. 2. Strategi pemasaran inovatif. VOC memanfaatkan strategi pemasaran yang inovatif untuk mempromosikan produk-produk mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran inovatif mereka meliputi memberikan sampel gratis produk-produk unggulan, memasuki pasar baru dengan memperkenalkan produk-produk mereka, dan menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan melalui pengalaman belanja yang baik. VOC juga mampu meningkatkan efektivitas pemasaran mereka dengan memanfaatkan teknologi terkini dan memperluas jaringan perdagangan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis dengan cepat dan memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Strategi pemasaran inovatif VOC memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan dan membuat mereka menjadi salah satu organisasi bisnis terbesar pada masanya. Dengan memanfaatkan teknologi terkini dan memperluas jaringan perdagangan mereka, VOC mampu memenangkan persaingan dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam bisnis global. 3. Kepemimpinan dan struktur organisasi kuat. Kepemimpinan dan struktur organisasi kuat adalah faktor penting lain yang berkontribusi pada keberhasilan VOC. VOC memiliki sistem manajemen yang efisien dan pengawasan yang ketat, yang memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan bisnis. Kepemimpinan yang kuat juga memastikan bahwa perusahaan memiliki visi dan misi yang jelas, dan memastikan bahwa semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur organisasi yang kuat memastikan bahwa semua bagian dari perusahaan bekerja dengan efisien dan bahwa setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kombinasi kepemimpinan dan struktur organisasi yang kuat memastikan bahwa VOC mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang bisnis dengan baik. Investasi dalam riset dan pengembangan. VOC terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar mereka. 4. Kemampuan adaptasi. VOC memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam mengatasi perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Mereka cepat mengidentifikasi perubahan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan situasi. Contohnya, VOC dapat meningkatkan produksi rempah-rempah dan memperluas jaringan perdagangan mereka untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Kemampuan adaptasi ini membantu VOC untuk menjaga kesuksesan dan mempertahankan posisinya sebagai perusahaan terkemuka di industri perdagangan global. Ini hanyalah beberapa faktor penting yang berkontribusi pada keberhasilan VOC. Konteks VOC sebagai perusahaan saham dan model bisnis yang inovatif membuatnya menjadi contoh yang sangat berpengaruh bagi perusahaan lain di seluruh dunia.